Nah, sekarang kita sudah menginjak ke bab ketiga, judulnya ingatan kepenuhan. Kayaknya ini menarik ini. Kayaknya lebih menarik ya dari bab pertama dan sebab pertama dan kedua di bab yang kedua ini. Judulnya ingatan kepenuhan. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa evolusi itu kan sebenarnya tidak menganugerahi kemampuan seorang Homo sapiens untuk pandai bermain sepak bola, ya, untuk pandai bermain bulu tangkis dan sepak bola itu apa sih sebenarnya? Apa bulu tangkis dan sepak bola itu kan aktivitas, mungkin kalau orang purba dulu akan berpikir itu aktivitas konyol yang dilakukan oleh Homo sapiens, menggelindingkan bola dan mendewakan benda tertentu yang bulat gitu. Kita evolusi tidak terlahir untuk seorang Homo sapiens bisa punya kemampuan mendribble bola dengan mahir atau bermain volley, bermain bulu tangkis, smash gitu. Tidak. Nah, hasrat manusia membentuk manusia bisa bermain bola volley, ya. Permainan-permainan yang lucu bagi manusia purba, ya, atau pemburu pengumpul. Ikan dibentuk oleh hasrat. Nah, karena kita tidak bisa mempertahankan diri hanya dengan misal ketika hewan buas menyerang kita menendang bola, kan tidak ada bola di sana, batu yang kita tendang ini. Itu tidak berguna bagi masyarakat purba. Itu hanyalah keinginan-keinginan semu dari peradaban hari ini, ya, yang sangat memusingkan. Jadi akhirnya ada seorang Homo sapiens yang harus bunuh diri karena cita-citanya sebagai pemain sepak bola tidak terwujud. Padahal sepak bola tidak membuat dia kenyang. Di satu sisi ya, maksudnya harusnya kan dia pekerjaan apa itu kan? Kenapa harus bunuh diri? Ya, gitu. Itu ada khayalan-khayalan yang terbentuk sebagai realitas baru yang kemudian dipelajari dalam ilmu-ilmu psikologi sebagai satu hal yang perlu dikonselingi. Begitu. Dan itu, nah, aktivitas bermain sepak bola ini kan hal yang baru yang dikembangkan oleh sapiens setelah revolusi pertanian, setelah waktu luang terutama, termasuk sastra, termasuk bersastra itu kan sebagai satu aktivitas baru. Nah, aktivitas baru yang diciptakan oleh seorang Homo sapiens ini kan banyak sekali, nggak hanya sepak bola ya. Gelas ini kan juga termasuk barang baru yang diciptakan. Banyak sekali. Dari apa yang di pengalaman orang-orang revolusi pertanian ini. Misalnya, awalnya mungkin ya sederhana, alat-alat cangkul, sabit ya, terus cetok ya misalnya untuk apa gitu. Ini nanti berkembang, ada sekarang laptop apa, banyak, jutaan, miliaran bahkan barang yang diciptakan oleh seorang Homo sapiens gitu. Nah, kita secara personal kan tidak memiliki ini, secara individu Homo sapiens tidak bisa untuk mengenali seluruh barang yang dia ciptakan, iya kan? Mas Uziar misal atau teman saya yang dia ada di sebelah kanan saya ini tidak mungkin bisa dia menghafal seluruh benda-benda yang ada di alam semesta yang ciptaan manusia. Misal alat-alat sepeda motor saja, misal onderdil sepeda motor, mungkin dia tidak hafal, tapi onderdil sepeda motor itu sempat dinamai kan? oleh bukan Mas Uzair, ya, dinamai dan ada registernya, mudah sekali dikenali, diciptakan oleh manusia. Buahnya itu kan, nah, untuk mendukung upaya-upaya dia untuk supaya bisa mengingat itu, akhirnya manusia harus bekerja sama dengan manusia lainnya. Ingatan itu terlalu penuh, ya. Akhirnya dia harus menciptakan satu adaptasi, ya. Nah, revolusi pertanian ini memunculkan adaptasi dan pembagian kerja, yaitu pembagian kerja yang berhubungan dengan memori kolektif, itu kolektif memori, ya. Itu dia ada yang bagian itu pembagian kerja gitu, yang bertugas untuk mengingat memori karena terlalu penuh itu ingatan yang dia disampaikan. Nah, akhirnya manusia menjadi mengenal tulisan. Manifestasi terakhir dari banyaknya benda-benda yang dikenali itu membuat manusia harus menciptakan kode, yaitu tulisan. Itu. Tulisan awal-awal ya sederhana, mungkin dalam bentuk
tumbuhan paku ya, atau kalau di Jawa dulu ya untuk mengenali jumlah itu dia harus pakai sabit atau daun pisang gitu kan. Nah itu, ini kalau diikat berarti ini punyanya ini. Nah, atau keris benda tertentu gitu ya. Itu. Jadi tulisan-tulisan inilah yang kemudian merekam seluruh nama-nama atau nama benda-benda yang dipunyai oleh seorang Homo sapiens. Nah, tulisan ini adalah ekspresi dari penuhnya memori yang dikembangkan oleh masyarakat pasca revolusi pertanian. Karena banyak yang barang yang diciptakan akhirnya perlu diregister melalui tulisan. Dengan tulisan akhirnya lahirlah tanda-tanda. Tanda misal begini, saya begini membuat rumah. Siapa yang membuat? Nggak ada kan? Nggak ada tanda bahwa siapa yang membuat, ditulislah Kasim misal begitu, Uzair atau Kasim ini sudah meninggal. Bisa jadi rumahnya ini menjadi sengketa ketika dia sudah meninggal. Misal diklaim oleh tetangganya dulu, tapi karena sudah ada tulisan, akhirnya ada legitimasi. Akhirnya manusia menjadi semakin punya legitimasi atau menjadi semakin punya pranata untuk mempertahankan revolusi pertanian itu. Nah, tulisan ini juga sebagai satu penderitaan baru menurut Yuval, karena akhirnya kita menjadi ketambahan atau tugas untuk menghafalkan tulisan-tulisan yang beragam ini, yang tidak berguna bagi kehidupan biologis kita, untuk makan, untuk minum ya. Misal sekarang saya mungkin bisa menghafalkan nama pemain-pemain hampir separuh orang-orang Juventus mungkin ya, atau top player, atau bahkan PUBG kemarin saya bisa menghafalkan nama-nama dari pemain BTR misalnya, pemain RRQ Athena, pemain Morph, pemain Orange Rock. Nah, saya hafal dari pemain-pemain PUBG. Ya sebenarnya tidak perlu untuk saya hafalkan, karena saya itu bukan untuk makan, untuk sesuatu yang lainnya. Itu dari tulisan. Tapi setiap suku menciptakan tulisannya masing-masingnya. Tulisan hanya merekam secara sederhana benda-benda tertentu. Nah, ini dinamai aqua begitu, ditulis aqua. Kalau itu kalau itu berhubungan dengan jumlah, maka lahirlah angka. Gitu. Angka. Sistem angka ini kan bahasa logika dari jumlah tulisan atau kodifikasi simbol yang jumlahnya banyak. Misal 5 kan nggak ada sebenarnya. Ditulis 5 itu sebagai perwakilan dari satu yang banyak. Banyak 5 aqua, akhirnya begitu. Nah, sistem angka ini akhirnya lambat laun akan berevolusi menjadi sistem operasi matematika, komputer algoritma, dan ini semakin memusingkan. Akhirnya ada job deskripsi khusus orang mempelajari algoritma tertentu, aljabar tertentu, dan lain sebagainya. Nah, sistem-sistem matematika, sistem-sistem tulisan ini sangat berguna bagi sistem pajak. Pemajakan, misal kita kerja di masyarakat berburu petani ya, kita bertani karena kita hidup dalam lingkungan masyarakat, kita memberi pajak sosial. Nah, pencatatan ini kan perlu adanya tulisan dan angka-angka. Kalau pencatatan kalau orang yang tidak mengenal tulisan atau angka, biasanya dia merekam itu pakai bahasa lisan, yaitu melalui syair biasanya. Gitu dia nyanyikan itu juga sebagai satu syair itu lahir karena kepenuhan memori. Memori itu dikenang melalui syair-syair gitu. Banyak kok, ada yang namanya kuipu di sini yang dicontohkan oleh Yuval. Itu salah satu sistem hitung yang lahir dari Andes ya. Andes itu Amerika kalau nggak salah ya, Amerika itu. Pokoknya di benua Amerika itu. Nah, setiap orang punya satu sistem tulisan, setiap orang punya, harusnya dia lebih mengenal sistem tanda atau sistem angka. Nah, di sisi lain dia akan melahirkan satu keajaiban birokrasi. Lahirlah birokrasi. Nah, kalau setiap orang bisa menciptakan sistem angka dan sistem tulisannya masing-masing, lalu kan akan terjadi tumpang tindih kalau tidak ada satu hierarki yang mengatur itu semua. Nah, birokrasi adalah keajaiban yang diciptakan oleh Homo sapiens untuk mempertahankan kredibilitasnya hidup itu.
ketika dia hidup itu yang sebenarnya itu tidak berguna juga. Dia harusnya akhirnya orang harus mempertahankan kompleksitas hierarki untuk menghafalkan nama-nama dewa. Ada birokrasinya. Kalau kamu nggak gini, kamu akan dihukum. Ada punishment dan reward misal dalam satu struktur masyarakat. Dan itu sangat menggelisahkan. Itu. Nah, katalog itu diciptakan. Jadi dulu tidak seperti sekarang. Ada orang yang ketika lahir ingin menjadi seorang gamers misalnya. Dia seorang musisi. Dulu tidak ada imajinasi yang begitu. Tidak disiksa dengan hal yang begitu. Gitu. Tapi manusia sapiens hari ini dia disiksa oleh hal-hal yang dia anggap itu pentingnya. Dibungkus bahkan melalui satu adagium yang kita perjuangkan bersama-sama, kesuksesan. Ya, saya sukses. Apa sukses itu? Sukses saya ingin menjadi seorang polisi. Ya. Gamers apa itu? Tugas job desk tertentu dalam satu struktur masyarakat Homo sapiens yang sangat. Dan ini bisa jadi kita ini setara dengan pendapatnya Marx ya, yang disebut sebagai alienasi, teralienasi dari kehidupan aslinya, imajinasi aslinya sebagai seorang Homo sapiens yang punya kecenderungan biologis tertentu. Nah, teralienasi. Dia kalau menurut Marx, the religion of poisons, ya, agama adalah candu ya. Kalau menurut Yuval mungkin tidak saja agama yang candu, semuanya. Yeah. But life is poisonous. Yeah. Life, the modern life is poisonous. Itu mungkin itu candu. Maka kita harus mengenali asas-asas kepribadian kita secara mendasar untuk bisa hidup bahagia, tidak sampai terintervensi oleh pendapat orang lain. Sekarang kan kemarin ada seorang fans YouTuber nomor 1 di Indonesia ya. Nah itu katanya dia mau melakukan percobaan bunuh diri karena dihujat oleh netizen. Gara-gara dia mengaku dia suka sama si YouTuber ini. Ya. Karena kamu nggak layak suka sama ini YouTuber nomor 1 loh. Ini ya. Ada orang yang berpikiran untuk bunuh diri loh di situ. Nah, itu peradaban inikah yang kita harapkan? Saya nggak tahu, tapi itu pendapatnya si Yuval ya. Kita tentu bisa bertanya. Lalu apa makna keberpikiran sebenarnya? Kalau itu dipisahkan dari manusia, kalau relasi fiksional itu dipisahkan dari manusia, lalu apa makna keberpikiran? Berarti kan keberpikiran bukan realitas hakiki manusia. Nah itu kan coba ditanyakan pada Yuval. Itu apa sebenarnya? Apakah Tuhan keberpikiran itu? Kenapa manusia tidak bisa berpikir? Ya? Apakah memang justru fiksional itu adalah kerangka logis manusia yang membedakan dari makhluk lainnya gitu, yang disebut sempurna atau apalah itu? Itu tentu bisa dijawab dengan mudah oleh Yuval, tapi ya kita dengan bertanya ini kan nggak apa-apa lah, buka diskusi kan ya. Itu yang disebut fiksional apakah benar-benar seperti itu ya, menggelisahkan seperti itu? Apakah justru kalau tidak ada fiksional kita nggak ngapa-ngapain? Tidak ada manusia. Apa justru man ya, yang disebut man itu justru karena fiksionalitasnya yang akhirnya bisa mengklasifikasikan itu hewan, itu tumbuhan dan lain sebagainya. Saya kira itu ya untuk bab ingatan kepenuhan ini sangat menarik sebenarnya bab ini, karena membuat kita itu berpikir bahwa ternyata karena banyaknya memori yang harus diingat akhirnya melahirkan tulisan. Nah, karena banyaknya tulisan akhirnya harus direkam melalui satu simbol yang lebih simpel, yaitu angka ya. Bahkan memori yang penuh itu tidak hanya melalui tulisan dan angka, juga bisa direkam melalui syair yang diwariskan dengan cara lisan, folklore gitu ya. Nah itu dan untuk mengatur itu semua menjadi satu bangunan tatanan sosial masyarakat revolusi pertanian diperlukan adanya hierarki. Dan hierarki ini perlu adanya polisi, perlu adanya tentara, perlu adanya prajurit untuk mempertahankannya. Nah, yang dimunculkan undang-undang dan lain sebagainya. Terus fungsi dari tadi kan disebutkan tentang politik ya, mulai mengenal politik. Iya, terus dalam hierarki itu kan ada namanya puncak hierarki itu dalam konteks
tadi yang disebut. Iya, Apakah itu fiksi juga maksudnya sebagai? Lah kalau dulu kalau misal babon, konsep kepemimpinan di situ. dia diakui bahwa pasti dalam satu kawanan hewan itu kan ada yang namanya kalau babon itu ya, ada pejantan alfa. Dia yang mengatur. Kalau lebah ada beberapa yang mengatur ini kan sebagai, tapi itu bukan fungsi sosial itu. Itu bukan fungsi fiksional. Itu fungsi biologis. Nah, kalau sebelum kita bicara kemendasarannya, tapi setelah manusia terlibat dengan tragedi fiksional ya, akhir-akhir ini jabatan presiden itu bukan fungsi biologis, bukan fungsi kebenaran, tapi dia fungsi fiksional. Menjadi jabatan sosial, bukan jabatan politik ya, itu bukan jabatan biologis gitu. Harusnya kita beralih pada revolusi biologis bahwa fungsi-fungsi itu adalah fungsi-fungsi biologis ya. Tapi apakah bisa kita mengimajinasikan semacam itu sementara setiap orang punya akal gitu kan? Itu pertanyaan mendasar. Iya gitu. Iya, gitu. Itu kayaknya ini bab 3-nya cukup sekian ya. Menarik ya. Nanti selebihnya mungkin singkat-singkat ini di bab penjelasannya karena mulai padat pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seruputtif.id